Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfadli dengan NIM 130-2022-0084 dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan tugas video di mana saya akan menjelaskan konfigurasi hasil dari konfigurasi saya dari evaluasi modul 8 jaringan komputer. Ya, dari kita lihat di layar ini merupakan jaringan sederhana yang terdiri dari beberapa perangkat di mana ada router, di mana router 0, router 1, 2, router 3, router 4 dan router 5. Dan ada access point juga, dua laptop, ada switch. Ada beberapa komputer dan server. Di mana ini semua router terhubung ke router yang lain yang terhubung kepada perangkat lain yang lain juga, seperti access point, switch, dan juga perangkat lainnya seperti laptop dan komputer. Dimana di sini seperti yang kita lihat, yang dimana router 0 terhubung dengan router 1 dan router 2 dengan IP address-nya di mana 192.168.4.0/30, dan di router 2 dengan IP address 192.168.5.0/30. Di mana kali ini saya akan membagikan hasil dari konfigurasi saya. Kita lihat dari router 0, di mana saya tadi berhasil membuat konfigurasinya, yang kita mulai dari enable konfigurasi terminal. Setelah kita melakukan konfigurasi terminal, kita membuat hostname-nya, dimana di sini saya taruh hostname-nya dengan router 1 dengan nama saya sendiri, r1.zul. Setelah itu saya mengetik di mana IP address-nya 192.168.4.1, 255, 255 dan 252. Setelah itu no shutdown dan exit, dan saya kembali mengkonfigurasinya secara berulang-ulang. Setelah itu saya exit dan saya menampilkan router RIP-nya, di mana ada router version 2-nya di sini yang kita bisa lihat sendiri di layar. Dan juga beberapa routernya saya akan menampilkan satu persatu. Kita ke router 1 juga. Ya, kita bisa lihat hasil konfigurasi saya. Setelah di sini kita lihat di mana setelah berhasil saya menggunakan hostname, mengubah nama hostname-nya, saya masuk ke IP DHCP-nya. IP DHCP dari router 1 maksudnya. Saya lihat IP address, masuk di default router, dan kita masuk di DNS server dengan 8.8.8. Setelah itu kita keluar lagi seperti pada router 0. Kita bisa lihat konfigurasinya. Kita beralih ke router 2. Tidak berbeda dengan dari dua router sebelumnya, router 1 dan router 0. Setelah saya melakukan IP address-nya 192.168.5.2, 255.255.255.252. Setelah itu no shutdown, kembali lagi kita ulangi lagi. Kita masuk ke interface 6/0, dan kita kembali menulis IP address-nya. Setelah menulis IP address, kita no shutdown lagi, dan di sini kita bisa lihat router RIP-nya. Begitu pula dengan router 3. Di mana IP DHCP untuk router 3. DNS servernya pula sama. Beralih ke router 4.
kita melakukan konfigurasi hal yang sama. Pada jaringan ini kita menggunakan sebagai subnet mesh yang berbeda-beda untuk membagi jaringan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Di router 5 saya tambah router 5. Peranan tadi dari berbagai router yang saya tampilkan ini, di mana router 0 ini yang sebagai pusatnya, yang bertindak sebagai gerbang utama untuk semua perangkat jaringan. Dan router 1 berfungsi untuk menghubungkan PC 1 ke jaringan. Dan pada router 2 berfungsi untuk menghubungkan switch, ya, menghubungkan switch 0 ke jaringan. Dan pada router 3, di mana ini berfungsi untuk menghubungkan PC 2, ya ini. Dan pada router 4 ini berfungsi untuk menghubungkan server 0 ke jaringan. Dan pada router 5 berfungsi untuk menghubungkan PC 3, PC 4, dan PC 5. Dan akses point yang terhubung pada laptop PT laptop 0 dan PT laptop 1. Secara keseluruhan ini, router berperan penting pada topologi ini dengan menghubungkan berbagai perangkat, berbagai jaringan menjadi segmen yang lebih kecil dan mengarahkan arah lalu lintas ke jaringan antar segmen. Baik, sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu berasal dari diri saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalamu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.